Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama teman-teman Fudo dari OPFCI. Kali ini di Senin malam ini kita akan membahas review dari One Piece chapter 1137. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yang udah subscribe, thank you banget teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas chapter yang menggemparkan ini. Akhirnya cover story nggak usah terlalu dibahas lah ya, karena gini doang lah. Belum detail sih soalnya. Langsung lanjut aja kali ya. Enggak sih, ya Yamato-nya cantik sih Yamato ya. Paling cuman ini kalau dikonfirmasi kalau senang lihat emangnya Yamato anak buahnya Hushu pakai kuping kucing soalnya. Ya, aku cuman peduli sama Yamato sih, ya udahlah. Lanjut. Kayak apa? Chapter ini tuh bagian ini tuh konfirmasi kalau emang mereka datangnya dari dalam. Kita udah tahu, cuman ini penegasan aja. Dari dalam kastil gitu kan. Udah Halo. Emang ya gini sih. Khas udah lah ini tuh. Oke, ada lagi yang dibahas nggak di sini? Kalau aku sih langsung mungkin kesini. moving on ya. Ini tuh yang menarik sih soal Ors ini loh. Jadi ternyata Elbaf itu emang keturunan apa ya? Tolong di refresh dulu. Aku tuh lupa ingat sih soal gimana Ors tuh pas pertama kali kita ketemu Ors tuh narasinya kayak gimana ya? Ors itu di Thriller Bark kan kita ketemunya, dan dia itu Ancient Giant, raksasa masa lalu yang raksasa kuno istilahnya. Raksasa kuno. Yang gedenya emang lebih besar daripada raksasa biasa. Sampai di situ doang kan dulu anunya. Sama narasinya. Ini sih disebutin kalau dia itu yang menggerakkan pulau. Pernah menggerakkan apa sih? Dia tuh kontinen puller kalau nggak salah julukannya. Jadi dia literally pernah bikin pulau dengan mendorong. Aku tuh dulu mungkin banyak orang juga yang berpikir bahwa Ors ini bukan bagian dari raksasa. Ya. Jadi dia tuh kayak ras yang berbeda gitu. Bukan. Jadi kayak ada kayak ada manusia ikan terus kayaknya manusia. Emang dikonfirmasi gitu. Deh mas. Apa? Emang udah dikonfirmasi deh kayaknya kalau Ancient Giant sama Giant itu sama-sama Giant tapi beda ras. Kayak. Iya, maksud lu di sini tuh aku jadi lebih apa ya? In story ternyata mereka tuh relate gitu. Udah bukan mungkin bahasanya adalah udah banyak kawin campurnya, makanya tanduknya udah nggak ada gitu loh. Jadi di sini tuh apalagi dengan nanti narasinya kalau King Harald tuh mematahkan tanduknya itu kan berarti kan dia masih punya tanduk gitu. Iya. Kalau mau agak lebih jauh, ini tuh juga kalau Nordic itu kan bangsa Ice Frost itu kan mereka punya tanduk kan. Kalau yang dewanya nggak ada. Kalau mau dicocok logiin gitu loh. Kalau apa ya? Berada dalam satu lingkaran lore yang sama, tapi beda gitu. Yeah. Maksudnya mungkin seperti itu sih. Jadi kayak mungkin manusia lengan panjang sama kaki panjang gitu ya. Mungkin ya benar yang paling deket kayaknya itu sih. Ya. Tapi menarik sih ketika udah. Jadi emang udah nggak ada yang pure blood tapi sebagian masih punya darahnya. Ya dengan terbukti ada Ors Junior itu kan. Ors Junior itu juga berarti kan mungkin masih udah kecampur karena tingginya juga dikonfirmasi nggak segede Ors yang asli. Ors yang kita kenal di Drillbug itu emang udah dikonfirmasi kalau dia lebih kecil. Jadi mungkin Ors Junior itu juga sebenarnya udah campuran. Benar-benar.
Nah ini King Harald. Yang dikonfirmasi juga kalau retakan yang kemarin kita lihat kayak petirnya Haki itu emang beneran retakan aja sih mas. Iya itu sialan sih. Ya udahlah. Soalnya garisnya sama, detailnya udah sih. Ya maksudnya kita tuh beneran kayak udah tuh kayak sengaja teasing gitu, ternyata it leads to nothing gitu. Semua. Ya, sering sih. Iya makanya itu tuh salah satu bagian yang aku sebel dari One Piece sih, sebagai orang yang berteori dan nge-review tiap minggu ya. Ya udah gitu. Tapi yang menarik tuh ya yang tadi disebut ya, King Harald itu walaupun dia yang terkuat tapi dia pasifis ya. Terus aku tuh sebenarnya nggak paham korelasi tanduk dengan kekerasan. Oh gini, jadi tanduk itu dia tuh membuktikan kalau dia keturunan Ancient Giant. Ini aku negesin aja yang tak baca ya. Nah Ancient Giant itu kayak simbol kekuatan di masa lalu, simbol kekuatannya Giant, simbol peperangan, simbol kekuatan. Soalnya kan Ancient Giant tuh yang raksasa terkuat lah istilahnya. Nah, jadi mungkin dibagi ras raksasa, tanduk itu simbol kekuatan, simbol barbar istilahnya. Oh ya makanya juga mereka pakai helm bertanduk juga ya. Nah mungkin ya. Oke. Jadi di sisi Haraldnya sendiri dia ngelepas tanduknya karena dia nggak pengen terlihat seperti Ancient Giant, nggak pengen kayak Ors. Dia tuh pengen jadi raja yang membawa kedamaian di Elbaf. Nah, oke. Yang agak pengen tak bahas itu ini mas, kan dikonfirmasi juga ya di chapter ini kalau sisa Harald sama Loki doang kan. Jadi waktu ada peperangan di masa lalu ketika ketika pokoknya insiden yang membunuh Harald itu ada peperangan besar kan, kayak bukan peperangan sih kalau dari narasinya Giant ya, narasinya para raksasa ini kekacauan besar ini diakibatkan oleh Loki dan semua raksasanya tumbang kecuali Jarul sama Loki. Nah, ini banyak banget teori yang bilang, karena kita juga sempat berteori kalau Loki itu disalahpahami ya Mas ya. Iya. Nah. Kalau setelah lihat ini sih lebih kerasa kayak di framing ya. Chapter ini kayak dibanding disalahpahami lebih. Dijadiin kambing hitam istilahnya. Nah, ada dua teori yang sebenarnya sama-sama, yang dua teori yang lumayan aku percaya, siapapun yang manapun yang benar itu aku nggak masalah. Yang beda itu cuman siapa yang nge-framing Loki. Di satu teori kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat pedangnya Harald, ini kan pedangnya Harald ini bentuknya sama persis dari yang sekilas kelihatan, bentuknya sama persis kayak pedang yang tertancap di helmnya Jarul. Jadi kayak ada teori yang bilang kalau Harald ini konfliknya sama Jarul, karena Jarul mungkin lebih suka dengan gaya Elbaf yang lama, yang berbajak lautan gitu. Jadi dia berkonflik sama Harald, terus pedangnya nancep di kepalanya Jarul. Somehow dia masih hidup. Tapi karena nggak sengaja mungkin ya, entah sengaja atau nggak, Haraldnya terbunuh dan Jarul pengen mempertahankan posisinya, dia memframing Loki yang kemungkinan besar karena dia bandel, nggak ada yang percaya sama dia. Itu teori satu. Teori dua kayaknya udah sempat share ke Mas Daris juga. Ada yang berpikiran kalau pihak yang framing Loki itu dari luar ya Mas ya. Ini kayaknya kamu juga sempat berteori gitu deh. Gimana itu Mas? Aku tuh gini. Kan kebanyakan banyak cerita bahwa ini mungkin agak berbeda dari yang kita bicarakan ya mungkin ya. Tapi aku aku tadi ada baca-baca aku keinget beberapa cerita bahwa orang yang dibilang baik, orang yang dibilang pengusung
perdamaian ternyata punya kegelapan gitu. Oh, ini teori yang lain lagi, teori yang ketiga. Nah, ini teori lain lagi, agak berbeda. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Mas Daris dulu aja mungkin. Aku keinget Mulyono soalnya, gitu lah. Next. Nah, ada kemungkinan bahwa Harald ini tiba-tiba lalu membunuh hampir semuanya, sehingga tersisa Jarul sama Loki. Loki lah yang berhasil menghentikan amukannya Harald. Makanya kemudian dia dipenjara untuk tetap menjaga nama Harald, karena Elbaf sedang menuju masa cinta damai. Jadi simbol kedamaian itu tetap diperlukan. Oh, makanya Jarul makanya Jarul kan ada sisi pura-pura pikun dan lain sebagainya kan. Sama Jarul nggak kelihatan sebenci itu sama Loki di chapter lalu. Jadi mereka memang bekerja sama untuk ya udahlah aku terima ini semua gitu, dan pretense Loki selalu aku akan hancurkan semuanya itu kan memang copingnya dia kan, bahwa dia memang harus embrace menjadi penghancur, karena in fact dia juga menghancurkan banyak hal gitu. Dalam hal ini mungkin Harald gitu, mungkin. Ya soal Loki itu baik sebenarnya udah kita bahas di chapter lalu ya. Benar. Jadi nggak usah diulang lagi. Ini agak berbeda dari yang kita bicarakan di offline ya. Cuman ini aku lebih kayaknya di sini sisi dramatisnya lebih kena sih. Mungkin. Sama yang bikin menarik menurutku ya, fakta bahwa Carmel, kalau teman-teman ingat Big Mom, Carmel, ibunya Big Mom, Carmel pernah melakukan hal serupa di Elbaf. Bisa jadi Carmel ini juga pemicunya Harald bertingkah seperti itu. Bisa jadi dia berpura-pura cinta damai seperti Carmel, terus ternyata punya deal-dealan sama siapa? Sama World Government, kita kan nggak tahu ya. Jadi bisa jadi emang sebenarnya bukan ngamuk Mas, dia ketahuan mungkin sama Jarul sama Loki. Ketahuan deal-dealan sama pemerintah dunia, terus bisa jadi itu lebih parah lagi sih. Itu lebih parah lagi, tapi kalau itu bisa nyambung sama Caramel, itu lebih in story lebih nyambung. Walaupun aku tetap suka teori yang bilang Harald nih emang dia orang baik, beneran orang baik. Soalnya aku tetap lebih suka kalau Harald ini ternyata karakter raksasa yang paling kuat tapi juga paling baik. Dan yang dari itulah makanya aku sendiri deep down juga merasa seperti itu. Makanya teori yang kupaparkan adalah soal kegelapan kan, deep inner darkness-nya, karena gimana dia diceritain orang yang punya tanduk, jadi masih keturunan Ancient Giant, jadi mungkin darahnya juga masih ada soal itu gitu. Tapi di sisi lain ini juga sebenarnya agak kontra dengan tema besar One Piece, bahwa darah itu orang itu tidak karena dari darahnya. Benar, orang itu tidak didefinisikan dari darahnya itu. Ini nyambung sama Vigarland nanti yang akan kita bahas di akhir sih. Terus ini Mas, kalau teori yang tak baca itu yang kita bahas sempat kita bahas sebelumnya, itu mungkin teman-teman juga udah baca, lebih ke ada pihak World Government yang datang dan apa ya istilahnya, ketika ada pihak World Government datang kayak sekarang ini kan terbukti nih kalau mereka bisa datang dan pergi seenaknya ya, entah CP9, entah ini mungkin ada pihak dari World Government yang datang. Ini nyambung sama Shanks. Ketika World Government datang, Harald ini berkonflik sama World Government. Nah, karena kayak ada chaos and suits gitulah, karena ada peperangan gitu, semua jadi korban. Di nafas terakhirnya mungkin ini mirip kayak ceritanya Otohime Mas. Otohime yang di Fishman Island. Mungkin supaya Elbaf tidak membalas dendam ke pemerintah dunia, Harald berpesan ke Loki untuk merahasiakan ini, biar mereka nggak menyulut api peperangan ke dunia luar. Makanya Jarul sama Loki
mungkin kong kali kong supaya Loki yang di framing. Kayak gitu. Bisa. Itu salah satu opsi yang cukup plausible juga. Nah, yang bikin nyambung sama Shanks, mungkin Loki sama Shanks juga kerjasama. Lebih ke ini sih, kan mereka diceritakan nyimpen buah iblis nih. Nah, buah iblis itu kan terus menurun, terus Harald dibunuh supaya Loki bisa makan buah itu. Ceritanya, ya kan? Nah, bisa jadi setelah aku lebih yakin World Government itu datang ke sini buat ngambil buah iblisnya Harald, terus dibawa kabur. Loki yang di framing, buah Gomu-Gomu no Mi ini yang kemudian ditemukan oleh Shanks di luar. Oh, ya muter ya jadinya. Oke. Cuman yang bikin teori ini aku masih belum bisa nemuin. Aku belum menelaah ininya, Mas. Timeline-nya cocok apa enggak gitu aja sih. Ya, itu juga salah satu sih. Sebenarnya teori-teori tadi itu agak susah diiyakan karena Loki itu pengen bebas. Nah, itu yang celahnya itu yang mana ya? Jadi sebenarnya paling kemungkinan besar emang di framing itu sih, karena dia pengen bebas. Dan kemungkinan kalau dia nggak pengen bebas, ya? mungkin masih masuk akal ya, tapi dia pengen bebas tuh loh. Itu yang bikin aku masih agak ganjel dengan beberapa teori yang kita paparkan tadi ya. Bisa tapi jadi sudut pandangnya lain, Mas. Apa? Bisa jadi sudut pandangnya lain, Mas. Jadi dari teori itu semua masih bisa benar sampai ke titik di mana Loki itu di framing karena dia kebetulan ada di situ ketika Harald terbunuh. Terus Jarul ngelihat. Atau Jarulnya pikun gara-gara ada pedang di kepalanya juga bisa jadi. Jadi murni Loki-nya ke framing karena kebetulan ada di sana juga, bukan dengan Loki-nya yang dengan sengaja menunjukkan diri gitu, enggak. Dengan sengaja mengorbankan diri jadi kambing hitam, enggak, tapi bisa jadi dia di framing. Ide soal, kalau aku pribadi aku kurang suka ide soal dia berada di tempat yang salah itu, aku kurang suka sih, karena beneran kesannya kayak apes aja gitu loh. Aku lebih suka gagasan kalau ini tuh memang the whole thing is planned gitu loh. Kalau aku ya, makanya teori kita tuh banyak bolongnya sih. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti pasti makin keluar chapternya makin banyak tambalannya. Tapi aku yakin ada titik di mana di antara yang kita bicarakan tuh mungkin ada benernya, entah 10 atau 20%. Aku yakin seenggaknya bisa sebenarnya ada yang bener kok. Part of it at least. Selanjut dulu. Kita udah tahu juga kenapa Hajrudin dibilang pengen jadi King of All Giants. Kan sempat bilang kan di Dressrosa dia tuh kalau pengen jadi raja raksasa setelah makan merah-merah Nomi. Terus kemudian di sini paling kaget tuh. Paling kaget sebenarnya soal ternyata ada raksasa di negara lain. Oh, itu udah jelas sih, Mas. Soalnya kan Jaguar de Saul yang ininya Robin itu juga dari South Blue. Oh. Udah dikonfirmasi dari lama itu. Iya. Cuman emang mungkin tidak se-apparent Elbaf ya. Jadi banyak yang lupa. Tapi aku udah sempat research beberapa kali, emang raksasa itu nggak cuman dari Elbaf. Ada yang di South Blue juga. Makanya mungkin Bakanir juga ditemukan di South Blue karena itu. Jadi nggak semuanya keturunan Elbaf. Mungkin ya, Elbaf itu ras raksasa yang ada keturunan Ancient Giant juga mungkin. Oke. Terus, nah ini yang kayak langsung rame sih ini. Ya. Ya ini long time apa ya? Udah lama ditunggu juga sih sebenarnya. Build up-nya juga lama banget. Cuma aku nggak nyangka kalau bakal sekontras itu sama Shanks. Shanks itu kayak nggak jelas gitu. Kalau ini beneran wibawanya keluar sekali.
dan apa? Kelihatan banget lah ya bedanya. Pandangan dia tuh pandangan meremehkan dan sebagainya. Dan ini adalah konfirmasi bahwa Shanks itu adalah protagonis. Seenggaknya di pihak yang protagonis ya, bukan antagonis kayak. Di pihak protagonis juga, protagonis. Teori-teori Shanks itu jahat langsung lumpuh semua. Ya, gimana ini? Apa yang bisa dibahas di sini? Aku pengen bahas Gunko dulu dikit. Aku suka kalau kan kita juga sempat bilang minggu lalu kalau nggak salah. Aro-aronomi. Panjang, kita ngomong panjang gitu ya. Nah, aro-aronomi beneran sesuai namanya yang kita sebut nih. Kaget juga aku ternyata panah. Nah, aku sukanya itu ada yang berteori mas. Ini lucu banget sih. Kan ada karakternya itu ada Luffy, ada Zoro, ada Nami kan. Nah, ada yang berteori karena ini tuh panah. Gunko ini kekuatannya itu panah. Ada yang berteori karena ada kayak apa sih istilahnya, tanda panah itu menunjukkan arah gitu kan, arah serangan dia. Ada yang berteori kalau Gunko ini kekuatannya nggak akan mempan sama Zoro, soalnya Zoro kan nyasaran. Itu ngaco banget sih kalau beneran, karena Zoro gampang nyasar, kekuatannya nggak mempan sama dia. Tapi kayaknya itu joke aja sih. Ya, tapi yang aku suka dari ini tuh arrownya, parahnya itu nggak sekedar apa ya, nggak sekedar nggak abstrak gitu, tapi beneran ada, jadi bisa dijadiin kayak kaki besar, tangan besar gitu loh mas. Berwujud nih. Nah yang Shamrock ini aku agak bingung apa nih yang bisa kita bahas. Belum banyak, kecuali dia emang orang jahat sih. Paling nggak pihak Tenryubito ya jelas. Paling tidak, dan beneran dia tuh mirip banget sama Shanks. Kemiripannya ini cukup uncanny sampai teori kalau dia saudara kembar tuh terasa apa ya, masuk akal gitu. Uncanny soalnya sampai di titik itunya apa brengosnya itu loh. Bukan brengos apa ya? Brewoknya itu juga mirip gitu. Yang membedakan paling besar kan adalah gaya rambut dan cakar, apa bekas cakar. Bekas cakar. Mas sampai pilihan senjatanya juga sama. Sama jumlah tangannya juga beda sih. Oh iya deh, aku lupa Shanks Putong. Itu temanku. Pilihan senjatanya juga sama. Temanku yang cosplayer ada yang bilang gini mas, akhirnya bisa cosplay Shanks versi tangan utuh. Ada, ya benar juga sih. Aku paling suka dari desain ini adalah matanya. Yang sangat membedakan dengan Shanks itu adalah matanya itu mata meremehkan orang. Oh iya. Kalau Shanks itu matanya mata elang, literally mata elang sih. Mihawk. Iya juga ya kan pairingnya tuh. Shanks itu lebih ke apa ya? Cerah gitu loh. Ekspresinya cerah. Iya cerah. Kalau ini tuh beneran ekspresi suram sih ya. Bukan suram, bukan muram ya, tapi suram. Ekspresi you are beneath us gitu loh. Iya kayak. Dan beneran sombong. Cocok dengan gini, Gunko itu khas prajurit. Pakaian dan lain sebagainya. Tapi Shanks itu beneran Shamrock itu knight. Dia itu adalah kesatria yang ada di negara-negara Eropa gitu. Dan di zaman dulu model-modelnya seperti itu. Kesatria kelas atas, bukan kesatria kelas bawah gitu. Dan sesuai dengan apa namanya titelnya yang kepala itu kan, ketua Holy Knight kan dia. Keren sih. Enggak asli. Sejujurnya baru itu sih. Asli nggak sabar sih nunggu. Benar-benar. Minggu depan libur nggak sih? Nah, kurang tahu. Nanti tak cek. Semoga enggak lah. Mungkin udah itu kali ya. Ini udah nggak terlalu banyak yang bisa dibahas lagi. Mungkin nama kali ya. Shamrock maksudnya? Namanya menarik kan, rock, dia tuh pakai rock gitu. Oh kan? Iya, aku lupa. Kan Figureland sama dia kan Figureland, Shamrock. Land sama rock, kayak seolah-olah Oda itu pengen apa sih istilahnya? Menunjukkan. Iya, menunjukkan banget kalau
temanya Vigarland Family itu bumi. Ya. Makanya menarik sih. Walaupun Shamrock itu sebenarnya jenis tanaman apa ya, aku lupa. Namanya aneh sih, jujurnya aneh sih. Tapi aku nggak lazim dipakai karakter ya. Kalau umpamanya mereka saudara kembar tuh aku convince sih. Dan lagi-lagi itu akan berujung pada tema lingkungan yang membentukmu bukan darah. Iya. Itu sampai ada yang bikin artikel apa itu Shamrock nih. Saking namanya terlalu asing ya. Jadi kayak ini ada nih. Shamrock itu semanggi mas, yang semanggi clover itu loh. Jadi namanya diambil dari tanaman emang. Unik ya. Unik. Mungkin udah. Oke, sepertinya itu aja sih. Seperti itu aja bahasan kita untuk chapter kali ini ya. Ini banyak revelation yang menarik. Ini memang lore heavy di chapter ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow medsos kami ya. Ada baik OPFC maupun Ruang Obrol yang ada di deskripsi seperti biasa. Terima kasih. Sampai ketemu di konten review One Piece Senin depan. Thank you.